mutilasi itu sering ditemukan dari penelitian itu, Pak, kalau pelakunya tidak memiliki pekerjaan. Itu paling sering tuh. Kalau mutilasi lebih banyak dilakukan pada pelaku yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian yang sering itu kalau orangnya punya kepribadian antisosial atau kepribadian ambang, histrionik maupun narsisistik di klaster B. Itu sampai 71,4% pelaku mutilasi itu punya gangguan kepribadian. Nah, kemudian gangguan kepribadian yang paling sering itu gangguan kepribadian ambang, yaitu orang ini punya gangguan dalam regulasi emosi. Jadi emosinya cenderung nggak stabil, jadi pola relasinya cenderung impulsif, hubungan sosial dia juga terganggu gitu. Biasanya orang-orang seperti ini yang bisa kita lihat dalam berelasi tuh sering melangkahi norma-norma sosial yang ada gitu. Pemirsa Tagar TV, jumpa lagi dengan saya, Lestantia R. Baskoro, wartawan Tagar ID. Pekan ini kita dibuahkan oleh sebuah berita mutilasi yang sangat mengejutkan kita. Sepasang kekasih, Jumadil Al-Fadri dan Laili Atik Supriyanti, menjadi tersangka kasus mutilasi pembunuhan terhadap Rinaldi Harvey Wismanu. Jenazah atau potongan-potongan tubuh dari Rinaldi ditemukan oleh polisi di apartemen Kalibata City. Sebelumnya ternyata Rinaldi dibunuh bukan di apartemen Kalibata City, tetapi di apartemen Mansion Jakarta Selatan juga, di daerah Pasar Baru. Kita bertanya, dan publik juga bertanya, apa yang terjadi dengan pasang kasih itu sehingga demikian sadis dan tega membunuh pria 32 tahun. Kali ini tamu kita adalah Bu Natalia Widyasih Raharjanti. Beliau adalah Kepala Divisi Psikiatri Forensik dan Ketua Program Studi Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga berpraktek di Rumah Sakit RSCM. Bu Natalia Widyasih Raharjanti sangat berpengalaman tentu saja di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Beliau juga pernah menjadi saksi ahli dalam kasus pembunuhan yang menggunakan cyanida, dan kita tentu ingat betul kasus itu, dan juga menjadi saksi ahli dari KPK di dalam beberapa kasus korupsi. Kita akan berbincang-bincang seputar kasus ini, tentu saja dari sudut ilmu kesehatan jiwa yang sangat diselami dan dipelajari oleh Ibu Natalia Widyasih Raharjanti. Bu Natalia. Halo, sore Pak. Nah, kita mulai ya Bu. Ini kasus ini banyak orang kemudian bertanya dan terkejut Bu. Demikian tega ada seorang anak muda ya Bu, karena di bawah umur 26 sama 25 mungkin, yang membunuh dan mencincang dalam kata-kata mungkin kata-kata sebenarnya seorang pemuda Rinaldi. Ibu bisa merangkan nggak Bu dari aspek dan jiwa ini gimana tinjauan gini? Orang apakah memang bisa timbul sadis semacam ini? Oke, kalau kita bicara tentang kekerasan, Pak, termasuk pembunuhan atau mutilasi, banyak faktor yang mempengaruhi. Karena tentunya kembali ke internal individu orangnya, ataupun juga faktor eksternal yang mempengaruhi. Misalnya kalau faktor internal, kita lihat kepribadian orangnya, kemudian dia juga ada gangguan jiwa atau tidak, kemudian nilai-nilai yang dia anut. Karena saat kita memiliki satu dorongan untuk melakukan satu tindak kekerasan, tentunya ada faktor pemicu eksternal juga. Apakah kondisi sosial ekonomi, kemudian juga kita pas kebetulan sedang berdekatan dengan satu senjata tertentu, itu juga faktor-faktor itu akan mempengaruhi. Demikian pula cara pola asuh keluarga dan nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak individu ini dibesarkan, tentunya akan sangat-sangat berpotensi untuk menjadi faktor pendorong ataupun faktor merem waktu kita punya pikiran untuk melakukan satu tindak kekerasan tertentu. Jadi nggak semudah waktu kita lihat atau ada satu pemicu pasti kita akan melakukan tindak kekerasan sampai memutilasi seseorang. Kalau dari kasus ini Ibu sudah bisa menganalisa nggak? Ini apa ada gangguan jiwa atau tidak nih terhadap pelakunya ini? Kira-kira dari yang Ibu lihat-lihat atau Ibu baca-baca nih.
Oke, kalau saya nggak lihat dan saya nggak meriksa, tentunya akan nggak bisa komentar ya Pak. Tetapi kalau Ya. dari sisi keilmuan atau sisi teoretik, banyak hal yang perlu dipertimbangkan atau perlu dievaluasi pada satu kasus. Misalnya gini, waktu ada kasus mutilasi, kita perlu lihat dulu nih, mutilasi itu ada 4 macam sebenarnya. Yang Empat pertama, macam. misalnya yang namanya mutilasi defensif. Jadi motifnya itu bertujuan untuk menghilangkan barang bukti. Mm-mm. Nah, yang kedua itu mutilasi ofensif. Memang orangnya bertujuan mutilasi ini dilakukan untuk sebagai cara untuk membunuh seseorang. Misalnya bapak nih saya kasih pelemah otot, jadi bapak masih sadar, saya sengaja tuh potong-potong. Waduh, Gitu. itu Itu sadis, namanya sadis betul. itu namanya mutilasi ofensif. Iya, Beda iya. sama yang defensif tadi kan. Kalau defensif orang kita bunuh, habis itu wah daripada ketahuan saya potong-potong deh, habis itu saya sebar supaya nggak ketahuan. Itu yang defensif. Nah ada lagi memang kita lagi agresif, mutilasi yang sifatnya agresif. Jadi kita lagi kesel banget sampai nggak bisa mengelola kemarahan kita, hingga kita akhirnya motong-motong seseorang gitu. Nah, yang keempat itu namanya mutilasi nekromansi, yaitu memang ada mayat, terus kita potong-potong karena kita punya ritual kepercayaan tersendiri gitu. Jadi tapi biasanya yang paling sering pada kasus mutilasi itu yang kita temukan adalah bentuk yang pertama tadi. Jadi mutilasi yang sifatnya defensif, memang untuk menghilangkan barang bukti gitu. Jadi kalau di kasus tadi perlu kita lihat dulu, ini jenis mutilasi yang mana gitu. Nah selanjutnya baru kita nilai individunya gitu loh Pak. Apakah nih gangguan jiwa atau tidak? Karena pada dasarnya kalau dari penelitian tidak semua orang gangguan jiwa itu bisa membunuh gitu, nggak banyak gitu. Ternyata dari penelitian tuh cuma 20-30% orang dengan gangguan jiwa secara keseluruhan ya Pak, dari kasus-kasus pembunuhan itu dengan gangguan jiwa justru lebih banyak dilakukan oleh orang normal. Gitu. Oke, oke. Nah, terus yang dengan gangguan jiwa juga macam-macam. Kalau dilihat persatu jenisnya, itu juga kecil-kecil, cuma 3%, 7%. Dan paling banyak itu kalau dia menggunakan drug, itu sekitar 7-9%. Kemudian kalau dia ada gangguan kepribadian, misalnya memang gangguan kepribadian emosi yang tidak stabil, gangguan kepribadian ambang gitu, yang punya masalah dengan regulasi emosi, itu juga cuma 9%. Jadi nggak terlalu banyak gitu. Dan justru kasus mutilasi sendiri kalau dari penelitian ini cuma 4,6% kasus yang disebabkan oleh orang dengan gangguan skizofrenia misalnya. Jadi kecil gitu. Lebih banyak dilakukan oleh orang yang normal nih. Bung Natalia, saya tertarik betul dengan kata gangguan jiwa. Jadi kalau orang mendiskusikan gangguan jiwa, itu ada tendensi supaya bisa dimaafkan gitu, Bu. Karena dia gangguan jiwa, kemudian dimaafkan gitu. Kira-kira ke situ, Bu. Oh gitu, jadi motifnya dibilang gangguan jiwa gitu ya Ya, Pak, ya. untuk unsur pemaaf. Sebenarnya gini, waktu orang dengan gangguan kejiwaan, kita juga perlu lihat, jadi waktu ada isu kekerasan nih ya Pak, ada orang Ya, membunuh gitu, kita ya, perlu ya. lihat apakah dia membunuh itu dalam kondisi gangguan kejiwaan yang membuat dia tidak bisa berpikir secara rasional. Misalnya Ya. saya melihat Bapak sebagai macan, terus Bapak mau nyerang saya. Nah, Ya. saya akan membunuh Bapak dalam artian karena saya takut macan itu makan saya. Jadi saya memang harus terbukti saya gangguan jiwa sebelum kejadian maupun setelah kejadian, saya diperiksa dengan kondisi Oke. psikotik nih. Jadi saya nggak bisa bedain realita. Jadi saya Oke. melihat dunia itu berubah. Mungkin itu yang bisa pakai pasal insanity defense tuh Pak. Oke. Untuk dia memakai gangguan jiwanya sebagai upaya pemaaf, meskipun tindakan kita adalah bersalah membunuh, tetapi kita dinyatakan tidak mampu mempertanggungjawabkan karena kondisi kejiwaan kita tidak mampu membedakan antara realita dengan kenyataan yang ada gitu. Tetapi banyak gangguan jiwa yang tetap bisa mempertanggungjawabkan tindakannya gitu loh Pak. Jadi kalau soal gangguan jiwa nanti misalnya itu akan bagian dari Bu Natalia yang buktikan ya, sebagai psikiater kan, saya kira gitu ya. Ya, biasanya kita di pengadilan nanti diminta untuk memeriksa. Kita biasanya memeriksanya dengan pemeriksaan psikiatri forensik itu untuk melihat apakah orang ini dalam kondisi fit to stand trial, mampu dihadirkan nggak persidangan, dia mengerti nggak prosesnya. Kalau dia lagi gangguan jiwa berat Pak, percuma juga diadilin. Dia nggak ngerti mana hakim, mana jaksa, sama ini ngomongnya juga nggak nyambung gitu. Tapi kalau dia nyambung sama dia mampu mengupayakan pembelaan diri, ya tentunya orang itu kita katakan sehat jiwa gitu loh Pak. Tapi punya relatif agak gampang ya untuk bedakan dia gangguan jiwa apa tidak dong, kalau dari keterangan Bu Natalia tadi.
Tergantung, kalau gangguan jiwanya berat, Pak, mudah gitu. Tapi ada orang yang pura-pura gangguan itu juga nggak mudah loh, Pak, pembuktiannya. Oh gitu ya. Jadi Nah, memang unik dan gangguan jiwa itu kan spektrum ya, Pak. Ada orang ya, yang kelihatannya kayak normal, padahal sebenarnya nggak normal. Tapi ada juga yang memang gangguannya tuh dia dengan masalah kejiwaan. Jadi kita perlu beda nih, orang dengan gangguan jiwa atau nih orang dengan masalah kejiwaan. ya. Contohnya tadi yang saya bilang, ada sekian persen yang disebabkan oleh gangguan kepribadian. Orang dengan gangguan kepribadian itu justru terlihatnya secara umum kesannya masih normal Pak gitu, tapi dia Hmm. punya apa ya rem untuk mengelola emosinya lebih apa ya gasnya lebih banyak dibandingin remnya gitu loh Pak. Oh Jadi gitu kalau dia ya. udah terpicu emosinya disenggol bacok dia gitu. Oke, oke. Bu, itu kesadisan muncul itu karena terdesak atau keberanian ya Bu di dalam kasus semacam Jumadil ini? Oke, nah kalau tadi ya Pak, banyak faktor nih yang mempengaruhi gitu ya. Pertama, otak kita tuh akan bekerja gini, apa ya, kekerasan itu ada dua. Ada yang sifatnya impulsif, jadi itu muncul tiba-tiba, misalnya saya lagi ngobrol nih, terus saya tersinggung sama kata-kata Bapak, saya tiba-tiba ngamuk, saya pakai segala alat untuk nyerang Bapak gitu. Itu sifatnya impulsif ya Pak. Jadi Ya, gara-gara saya ngamuk lempar pisau, karena kebetulan ya, kita lagi makan steak nih Pak, ya, pisau itu nancep mati kita gitu kan. Nah, itu sifatnya impulsif. Tidak pakai perencanaan, tetapi ada yang sifatnya justru pakai perencanaan nih Pak, yang goal directed behavior. Jadi kita punya ya, planning, karena saya misalnya ada beberapa hal nih yang menyebabkan saya punya motivasi untuk membunuh, karena saya lihat, wah Bapak nih punya uang nih, Bapak ya, misalnya nih, dan saya kebetulan lagi pengen barang yang Bapak pakai, wah tuh kayak cincinnya berlian semua nih, saya pengen ini kan lumayan nih dijual gitu ibaratnya. Jadi ya, terus saya waktu itu udah pikir, wah gimana ya caranya supaya Bapak mau gitu. Nah itu kan udah ada planning tuh tak, dan saya udah ada upaya untuk merencanakan dan saya mendekati Bapak dan akhirnya kita nanti berpikir caranya bagaimana. Nah itu yang namanya goal directed behavior. Tapi tadi motivasi ini tentunya harus kita buktikan nih Pak, apa yang menjadi motivasi, karena motivasi tiap orang beda-beda. Ada yang tadi self defense, misalnya saya merasa diserang sehingga saya apa namanya, kalau saya nggak menyerang balik saya bakal mati. Misalnya ada penjahat yang ya, mau apa ngerampok saya, jadi saya ngebunuh perampok gitu. Nah itu motif pembunuhannya adalah self defense. Yang kedua itu motifnya untuk menguasai barang tadi, karena saya lagi kesulitan, terus anak saya lagi sakit misalnya atau apa, terus saya kebetulan nggak tahu lagi gimana caranya, dan saya tahu Bapak sebagai tetangga saya uang baru dapat THR nih banyak, jadi Bapak lagi pergi, saya pikir Bapak lagi pergi nih kerja jam segitu, ternyata pas saya masuk Bapak ada. Wah udah, akhirnya kita nggak tahu caranya, udah kita bunuh gitu kan. Itu artinya ingin menguasai barang Pak. Nah atau ada lagi yang memang stress release aja, karena saya udah kesel nih, saya merasa Bapak tuh selalu menzolimi saya, jadi saya apa ya udah punya amarah yang bertumpuk, sehingga suatu saat saya nggak terima, saya merencanakan untuk memang membunuh Bapak gitu. Itu yang stress release gitu, atau status esteem gitu kan, ada kayak di suku tertentu gitu, kalau dia misalnya merasa istrinya diambil, dia harus ngebunuh gitu kan Pak, kalau ya, nggak dia harga diri nih. Nah itu betul. status esteem tuh juga jadi satu faktor. Atau satu lagi adalah kita melakukan satu tindak kekerasan untuk diterima di satu geng tertentu. Jadi itu juga jadi satu motivasi. Nah, tetapi biasanya gini Pak, nggak semua orang yang punya motivasi untuk melakukan tindak kekerasan akan merealisasikan kekerasan itu. Contohnya gini, waktu saya pengen diterima sama geng itu, tapi itu saya mikir, kalau saya keterima itu kan geng itu nggak bagus ya, saya banyak ini nanti saya nggak masuk surga. Kasihan ya, ntar kalau saya bunuh orang, orang itu kan punya anak. Jadi kita pasti punya rem nih Pak. Rem Ya, itu biasanya atas dasar nilai-nilai yang kita punya tentang kepribadian, bagaimana kita diajarkan untuk kasih sayang, empati, takut nanti nama baik tercemar gitu. Itu kan sesuatu yang ditanamkan sejak kecil. Nah, itu nilai-nilai itu yang akan menjadi faktor untuk kita punya rem. Jadi bukan kita punya gas aja. Nah, tetapi ada satu lagi faktor yang kita namakan kalau di kedokteran jiwa namanya destabilisator. Jadi dalam kita mengambil satu putusan yang rasional, tadi kan kita harapkan waktu kita pengen kayak kita ada orang nih Pak di jalan gitu, kita kan nyetir gitu ya. ya, Tiba-tiba ada yang mepet kan kita, terus udah gitu dia mepet terus dia maki-maki kita. Kan kalau kita orang normal kita kesel ya Pak. Nih orang ya, apa sih, dia yang salah, dia yang ngomel gitu. Kalau perlu kita pengen mukul gitu. Tapi kan kita orang waras, kita mikir ya udahlah tuh orang pasti lagi stres lagi ini gitu. Kalau kita punya nilai daripada nanti panjang atau apa, kita ya. bisa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Nah pada orang tertentu nih Pak, dia bisa jadi nggak punya motif, dia nggak punya dia remnya baik-baik aja, tetapi kalau dia pakai drug nih Pak,
dia tiba-tiba melihat dunia ini berbeda gitu. Nah, Iya, itu iya. yang bisa juga membuat dia jadi ini, atau dia lagi kondisi gangguan jiwa tadi, lagi punya kondisi yang namanya psikotik gitu. Jadi dia nggak bisa bedain antara macan sama bapak nih. Jadi dia Iya. bunuh karena itu yang hal-hal itu yang mempengaruhi keputusan rasional seseorang. Cuma nilai-nilai ini yang perlu kita buktikan tuh. Atau orang itu memang punya kecenderungan masalah kejiwaan, dia impulsif, terus juga dia kaku dalam mempertahankan nilai. Kan ada tuh orang yang merasa ini nggak ada corona sama orang yang merasa takut banget sama corona. Dua ini Iya. bisa gebuk-gebukan tuh Pak. Bisa bunuh-bunuhan kalau perlu gitu. Ya kan? Iya, iya, Jadi iya. faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor sosial juga sangat berpengaruh saat seseorang itu bisa merealisasikan satu tindakan kekerasan tertentu, bahkan sampai melakukan mutilasi. Ini Bu juga saya juga ini apa ide. Jadi setelah pembunuhan di mansion apartemen Pasar Baru itu kemudian idenya kemudian mutilasi. Ibu bisa terangkan kenapa ide mutilasi muncul ini, ada faktor apa? Pernah nggak Bu ada studi soal gini Bu? Nah, kalau dari penelitian ya Pak, memang di luar pun sampai kita tadi cari ya dengan meta analisis gitu ya, studi tentang apa mutilasi itu paling sedikit tuh dilakukan. Tetapi memang Oke. mutilasi itu sering terjadi kalau misalnya apa Pak, dia jadi lebih rentan nih faktor resikonya kalau dilakukan nih studinya dilakukan di Finland sama di Korea nih Pak, yang Ya. mutilasi. Ya, ada faktor-faktor resiko yang meningkatkan terjadinya mutilasi. Yang pertama kalau dilakukan oleh pelaku yang multiple, jadi lebih dari satu. Terus Hmm. yang kedua, kalau adanya perilaku seksual sebelum atau sesudah pembunuhan gitu. Hmm. Jadi mungkin untuk menghilangkan barang bukti, namanya kalau udah berhubungan seksual atau apa tuh nih ada rasa jijik atau apa sehingga dia balas dendam, kita nggak tahu. Karena itu kita Oke. cuma melihat faktor risiko. Nah, yang ketiga adalah penggunaan senjata tajam dalam pembunuhan atau nih mayatnya ditinggal di lokasi pembunuhan. Tentunya untuk tidak mayat itu mudah dikenali, caranya paling gampang apa? Oke. Mutilasi gitu. Oh. Nah, atau selain itu juga nih mutilasi itu sering ditemukan dari penelitian itu Pak, kalau pelakunya tidak memiliki pekerjaan. Itu paling sering tuh. Kalau mutilasi lebih banyak dilakukan pada pelaku yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian yang sering itu kalau orangnya punya kepribadian antisosial atau kepribadian ambang, histrionik maupun narsisistik. Di klaster B itu sampai 71,4% pelaku mutilasi itu punya gangguan kepribadian. Nah, kemudian gangguan kepribadian yang paling sering itu gangguan kepribadian ambang, yaitu orang ini punya gangguan dalam regulasi emosi. Jadi emosinya cenderung nggak stabil, jadi pola relasinya cenderung impulsif, hubungan sosial dia juga terganggu gitu. Biasanya orang-orang seperti ini yang bisa kita lihat dalam berelasi tuh sering melangkahi norma-norma sosial yang ada gitu. Wah Seperti ini kok penelitiannya hampir sama dengan fakta ya Bu ya? Yang tadi Bu kenapa bilang tuh? pengangguran tadi itu kan, kemudian apa ada hubungan seksual sebelum ini kan hampir bisa sama dengan yang dilakukan oleh Jumadil dan Laili waktu itunya terhadap korban Rinaldi Nah, gitu itu loh. perlu dibuktikan dulu tuh Pak. Ya, Kita ya. perlu memeriksa. Biasanya kalau nanti dalam sisi apa ya pengadilan atau apa kan biasa hukum itu kan punya hakim atau jaksa butuh keyakinan ya untuk menilai nih apakah ada tadi gangguan kejiwaan nggak atau faktor apa sih yang mendorong orang ini sehingga punya motif nih untuk Ya. melakukan satu kekerasan tertentu. Nah Bu, yang menarik lagi ternyata dalam pengakuannya si Jumadil Al-Fajri ini mengaku melakukan apa mutilasi dengan belajar dari YouTube, Bu. Waduh, saya jadi waduh ini gimana? Apakah pernah Bu suatu ketika para ahli jiwa ini untuk apa ini jangan ada di YouTube atau gimana nih Bu ini? Ini jadi bisa menjadi acuan kejahatan saya kira ini. Oke, betul sekali Pak. Justru faktor eksternal itu merupakan satu faktor yang juga berhubungan dengan kekerasan. Contohnya paparan kita pada media yang tinggi mengenai kekerasan. Karena zaman dulu kita kecil deh, Bapak pasti Ya, ingat. Kalau ya, kita masih zaman-zamannya era yang zaman dulu, itu diberita kan cuman semuanya hal-hal yang baik ya. Kalau sekarang betul. tiap pagi, tiap ini yang diberita entah pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, Ya, semua tentang kekerasan. Jadi bahwa seakan-akan nilai itu adalah senilai yang wajar. Jadi waktu ada orang marah, membunuh itu penting, mukul itu penting, mempetunkan itu jadi sesuatu yang sering. Jadi mungkin ini yang harus diubah karena paparan yang terlalu sering pada situasi-situasi kekerasan membuat orang-orang yang punya ide tentang kekerasan ini jadi punya faktor yang memaintain tuh Pak yang namanya kita oke. jadi setelah ada inisiasi, faktor kedua ini yang paling penting adalah faktor yang memaintain motivasi tersebut yang biasanya Ya, didapetin dari situasi-situasi eksternal
emosional, makin memicu kemarahan, atau dia jadi punya ide gimana merealisasikan tindakannya supaya keinginannya tadi tercapai gitu. Nah, di dalam faktor pembunuhan Kalibata ini si Jumadil itu kemudian punya ide untuk melakukan mutilasi itu karena pengalaman atau pernah baca atau nonton YouTube atau gimana, Bu? Atau itu suatu ide-ide yang muncul tiba-tiba saja, Bu, dalam kepala seorang, Bu? Wah, kalau itu perlu meriksa orang ya, Pak. Oh Saya gitu nggak ya? bisa komentar. Oh, oke, Tapi oke. banyak hal biasanya gini, kalau yang tiba-tiba ide muncul tiba-tiba itu biasanya sangat jarang ya. Kecuali Oke. gini, kejahatan yang kekerasan yang bersifat impulsif gitu. Misalnya saya Ya. sama Bapak tadi yang saya kasih contoh, Hmm. kita lagi ngobrol baik-baik, tiba-tiba saya tersinggung, terus saya menggunakan alat di depan saya itu tanpa perencanaan. Tapi Oke. kalau sampai tadi dia memutilasi, masukin ke ini, mungkin itu perlu dilihat apakah ini sesuatu yang terencana atau tadinya nggak berpikir kayak gitu, cuma mau ngebunuh, kita nggak tahu kan Pak. Terus tiba-tiba wah, Ya. terus takut ketahuan, akhirnya kita memutilasi. Itu kan perlu dilihat nih Ya. faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan hal itu terjadi misalnya. Bu, dalam kasus mutilasi, Bu Natalia, lebih banyak dilakukan oleh lelaki atau perempuan, Bu? Kalau dari penelitian sih nggak dibilang begitu ya Pak, tapi justru kalau misalnya pelakunya multiple tadi, terus juga orangnya memang ada gangguan kepribadian, kan gangguan kepribadian sama ini, kalau dari sisi kekerasan ya Pak, ada penelitian yang tentang agresivitas gitu, itu kan gini, kejahatan itu bisa terjadi nih Pak, kita akan melakukan tindak kekerasan atau tidak tuh kayak kita punya tes alok, bahwa yang pertama memang faktor aktuarial yang sering dinilai adalah laki-laki punya resiko melakukan kekerasan lebih tinggi daripada perempuan. Oke. Tapi Ya. gini, waktu laki-laki belum tentu dia akan melakukan pembunuhan. Harus ada faktor lainnya nih. Ya. TSA-nya ada empat kunci nih Pak, Ya. untuk dia bisa akhirnya melakukan. Yang kedua, kalau dia pakai zat, misalnya pakai alkohol atau apa, atau yang kedua, yang ketiga ini ada gangguan kejiwaan atau masalah kejiwaan. Ini pun kalau udah tiga Pak, belum tentu kebuka, belum tentu Oke. kita melakukan kekerasan. Yang Ya. jadi faktor penentu adalah kalau ada faktor keempat, yaitu tentang nilai diri Pak. Bagaimana mental state seseorang di situasi tertentu gitu. Contohnya waktu kita nggak punya uang, terus di depan kita ada orang punya uang, apakah kita pasti ngebunuh? Belum tentu kan Pak. Yang Ya. menentukan adalah mental state kita tuh. Apakah saat itu kita punya pikiran, cara asuh kita, terus nilai-nilai yang kita punya, regulasi emosi kita. Kita kan pasti mikir, aduh daripada nanti saya cuman ngebunuh dapat duit segini, urusan panjang, habis itu masa depan saya hancur, ngapain gitu kan Pak. Ya. Kalau kita orang normal, tetapi pada orang-orang tertentu yang punya gangguan dan dia juga nggak punya rasa takut, nilai-nilai dia ditanamkan di keluarga juga nggak ada nggak berpikir panjang, dia juga orangnya impulsif aja, kemungkinan untuk melakukan sesuatu jadi lebih cepat tuh, ibaratnya kayak orang gelap mata gitu loh Pak. Oke. Dia yang dipikir Ya. cuman reward sesaat, tapi dia Ya. konsekuensi jangka panjang tidak bisa dia pikirkan. Mungkin itu yang terjadi, saya juga nggak tahu. Ini perlu perlu Ya. dievaluasi secara dalam gitu Pak. Betul. Apakah dalam studi memang pernah ada studi gitu bahwa jika ada laki-laki dan perempuan melakukan mutilasi, selalu yang lebih aktif laki-lakinya dan perempuannya hanya membantu-bantu gitu? Atau karena atau pernah sama-sama perannya penting gitu? Artinya sama-sama 50% 50%, Bu Natalia? Kalau sampai gini ya Pak, biasanya tergantung tuh Pak, itu satu kejahatan yang sifatnya planning atau itu sifatnya impulsif, itu perlu kita buktiin dulu gitu. Apakah kalau ini sesuatu yang planning, itu perlu dilihat bagaimana mereka menegosiasikannya. Itu kan kita nggak pernah tahu tuh Pak. Ya. Jadi perlu dievaluasi secara dalam setiap peran, siapa yang punya ide, siapa yang punya ini. Nanti dari situ kita lihat lagi gitu. Apakah tadi waktu dimutilasi itu kan Bapak bilang bahwa yang laki-laki punya peran lebih ini. Mungkin kalau laki-laki kan lebih kuat ya dalam memutilasi, kan nggak mudah, kecuali kita tukang daging tuh Pak. Kita Oh, gitu tahu ya? motong sendi di mana, atau dia punya apa ini kedokteran, jadi memudah tuh. Kalau kita nggak biasa potong ayam aja, kalau nggak tahu selahnya Pak, susah loh potong ayam. Saya potong ayam sambil merem, Bu. Iya, betul. Bener. Benar, Ya benar, kan? benar. Jadi orang bertanya juga, Bu Natalia, ini kalau orang dimutilasi ini, kalau orang normal dia tentunya kan nggak sampai hati, atau dia tega atau sengaja mempersetankan, Bu, kira-kira begitu, Bu. Nah, kalau yang itu kembali lagi ke nilai diri itu Pak. Kalau di kita itu pasti setiap orang tuh punya rem, istilahnya. Ya. Nah, remnya ini, apakah rem ini tidak bekerja karena saat itu dia lagi terpikir untuk satu dorongan yang lebih lagi untuk menguasai harta seseorang kah atau apa, sehingga dia jadi gelap mata nih. Nah, ini nilai-nilai ini yang biasanya dipengaruhi sama
cara asuh, terus apa agama yang dia punya, nilai-nilai agama yang dia punya, sehingga dia punya rasa kasihan tadi, rasa empati. Itu kan tergantung sama kita dididik, Pak. Kalau kita dididik keras, dididik di lingkungan yang nggak pernah menghargai, nggak apa ya, misalnya nggak percaya ada Tuhan segala macam, kan kita juga nggak ada takut gitu, atau kita Iya, nggak iya. pernah kasihan sama orang karena mungkin dulunya dia pernah jadi korban kekerasan, sehingga yang ada yang dia tahu hidup ini keras, jadi semua harus fight gitu, harus berjuang gitu. Itu kita juga perlu lihat nih, kenapa pada orang-orang tertentu rasa empati, rasa belas kasihan, rasa takut untuk ditinggalkan oleh orang. Ya kan bisa aja kita juga misalnya, waduh, saya nih mau apa namanya, mau nanti membunuh, jangan deh nanti masa depan saya hancur. Atau satu lagi, wah nanti saya ditinggalin semua orang nggak ada lagi yang mau deket sama saya. Padahal apa deket sama orang tuh sesuatu yang penting buat kita gitu. Nah tapi buat orang tertentu ada yang dia nggak peduli karena dia saya udah sendirian kok. Jangan-jangan orang ini punya kegetiran hidup gitu loh Pak. Dia merasa bahwa di dunia ini udah terlalu banyak yang ninggalin dia. Kalau dia melakukan ini juga nggak ada bedanya kok gitu. Saya nggak tahu. Itu yang kita perlu lihat. Apakah Kalau di orang ini banyak hal-hal yang membuat dia jadi getir. di dalam kasus pembunuhan di Kalibata itu, mutilasi itu kan dikatakan bahwa itu terjadi setelah pacarnya Laili Ati itu berhubungan badan dengan Rinaldi ya Bu. Itu bisa nggak jadi faktor pemarah gitu Bu, yang membuat dia semakin sadis, semakin gelap mata, semakin tidak peduli gitu loh, untuk menghilangkan ketegaannya itu Bu. Oke, pada situasi tertentu memang kan kayak budaya siri gitu ya Pak. Orang Ya, bisa sampai membunuh kalau dia merasa ini untuk mempertahankan harga diri. Misalnya pasangannya diambil orang gitu. Bisa ada yang membuat seseorang jadi emosinya jadi meningkat gitu. Karena buat dia itu adalah sesuatu yang benar. Karena saya misalnya mempertahankan pasangan saya. Tapi di kasus ini kita belum tahu nih Pak, apakah ya, betul seperti itu kejadiannya atau enggak. Tentunya kan kita perlu mengevaluasi dalam. ya. Karena memang kelihatannya dalam hal ini kan justru sengaja kan, artinya Laili Ati ini sengaja sebagai bagian umpan untuk melakukan kejahatan itu, saya kira. Cuma saya bilang, apakah itu perbuatan Laili Ati dengan Rinaldi berhubungan badan sebelum terjadi pembunuhan itu bisa sebagai faktor perangsang dari Jumadil untuk membuat emosinya makin naik gitu, Bu? Ya itu perlu dievaluasi pada kasus pelaku yang laki untuk kita lihat betul apakah memang yang mendorong, faktor pendorongnya adalah bagian dari dia merasa haknya diambil oleh orang lain gitu kan Pak. Jadi dia marah gitu. Bu, ini tadi kalau gitu saya simpulkan bahwa faktor lingkungan si pengurus sangat penting, betul ya, faktor lingkungan, faktornya nilai-nilai keluarganya, nilai-nilai kehidupannya, segala macam sangat penting, betul dalam kasus ini. Betul, Pak. Karena kita nggak bisa cuma sekedar melihat orang itu ada gangguan jiwa atau tidak. Karena yang menyebabkan seseorang itu akan mengambil satu putusan tindakan kekerasan justru dipengaruhi sama cara berpikir nih, Pak. Cara berpikir dia untuk menilai konsekuensi jangka panjang dari tindakan yang dia buat nantinya gitu kan. Nah, kemampuan seseorang untuk berpikir logis, kemampuan seseorang untuk berperilaku sesuai norma tentunya sangat dipengaruhi oleh pola asuh, terus nilai-nilai yang dia pahami itu penting untuk kita evaluasi secara dalam. Bu, dari soal gangguan jiwa dan mutilasi tadi Bu nyinggung soal mutilasi. Ibu bilang tidak gampang. Itu memang tidak gampang ya mutilasi itu, Bu. Nggak gampang, Pak. Kecuali dia butcher tuh tukang daging. Oh, tukang daging. Iya, 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 Kalau iya. dia tukang daging dia tahu tuh Pak sendi mana sama ini. Jadi motong itu gampang aja. Motong orang tuh nggak mudah. Motong Iya, binatang aja nggak mudah Pak. iya, betul, betul. Iya, Kalau kita iya. nggak tahu anatominya kan. Karena itulah kemudian sampai 2 hari itu ya. Wah itu kurang tahu tuh Pak. Karena Perlu iya, ditanya. kalau keterangan dokter kan 2 hari baru kemudian selesai, artinya memang tidak mudah. Tetapi mungkin salah satu tanda petik kecerdasannya Jumadil ialah menonton YouTube itu, Bu. Kan begitu katanya pengakuannya, menonton YouTube. Nah, saya tidak tahu di YouTube itu mungkin ada film yang memberikan keterangan atau mengajari orang mana baik pemotongan sendi. Nah, apakah ada dari organisasi kedokteran jiwa yang agak mengkritisi hal-hal demikian di YouTube, di medsos, Bu?
Kita beberapa sih sering tuh Pak, kita sering melakukan advokasi. Contohnya dulu waktu ada kasus kekerasan bullying pada anak Ya, gitu ya. Karena justru ternyata bullying itu dipicu sama tontonan media ya gitu. betul, betul, betul. Jadi sebenarnya ya saat ini ya peran Bapak nih di Oke, tagar.id itu juga terima sangat kasih Bu. penting untuk membentuk pemahaman di masyarakat termasuk di TV ya. Ya, Apakah isu-isu kekerasan ini perlu nih di apa ya dimuat secara lebih apa lebih baik ya supaya tidak membuat orang-orang yang punya kerentanan untuk melakukan satu tindak kekerasan tidak makin terpicu atau mendapat pembelajaran nih dari situasi yang dipaparkan tadi gitu kayak tadi nyari-nyari di YouTube Bapak bilang kan. ya, Nah kalau itu nggak dapat tentunya kan dia juga nggak akan kepikir atau nggak tahu caranya ya Pak ya. misalnya. Nah, Bu, dalam sebagai ahli penyakit jiwa, Ibu dalam pengalaman Bu Natalia pernah tidak mendampingin seorang pasien dengan demikian kemudian dilepaskan atau bebas kalau dianggap sebagai mengidap penyakit jiwa, Bu? Ada beberapa Pak, misalnya tapi nggak sampai membunuh ya. Dia Ya, karena ketidakpahamannya terhadap situasi, kesalahan dia dalam menginterpretasikan lingkungan sehingga dia melakukan pemukulan gitu. Terus keluarga korban nggak terima gitu. Akhirnya dia diajukan ke sidang gitu. Padahal di sidang itu jelas dia nggak ngerti. Untung hakimnya sama jaksanya lihat, kok nih orang ditanya antara nyambung nggak nyambung gitu kan. Jadi itu yang kita bisa lihat biasanya perlu tuh Pak dievaluasi bahwa orang ini harus diadili secara fair kan sebenarnya. ya, Waktu orang ini dengan gangguan tentunya nanti kan meskipun tindakannya salah, yang namanya keadilan itu kan keadilan buat orang banyak Pak. Kalau memang ya. penyebabnya adalah gangguan jiwa, artinya kan koreksinya bukan di penjara, koreksinya harus di lembaga koreksi Rehabilitasi ya. rehabilitasi, misalnya di apa unit-unit yang ada psikiaternya, ada psikolog klinisnya untuk membantu tadi menstabilkan gangguan di otaknya, kemudian juga dilatih untuk cara dia meredam emosinya gitu. Itu banyak faktor yang perlu diolah. Jadi dulunya nanti peran Bu Natalia Widiasih Raharjanti sebagai ahli psikiater jiwa itu nanti di pengadilan kira-kira ya orang seperti Ibu ini bukan di sebelum pengadilan ya. Di Eh, pengadilan Ibu akan itu ya. enggak, kita sih memang di awal Pak, biasanya di penyidikan sudah dilibatkan, Oh, kemudian oke. atau kalau misalnya memang di awal nggak dilibatkan, kadang-kadang kita dihadirkan waktu lagi sidang Pak, untuk ditanya apa nih yang perlu, gimana ya arahannya gitu, seperti itu. Kadang-kadang bisa prosesnya nanti pas di penuntutan juga jaksa meminta nih datanya belum lengkap, akhirnya harus dilengkapin, itu tim kita juga bisa ikut memeriksa gitu. Biasanya Ad- banyak 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 bisa datang dari lawyernya, misalnya bisa juga datang dari jaksa atau dari penyidik gitu karena oh, semuanya kan tujuannya untuk membantu hakim mendapatkan apa ya kejelasan apa sih yang menyebabkan orang ini bisa melakukan satu tindak kekerasan karena kalau kekerasan ini sifatnya berulang nih Pak dan kita ya. gagal mengenali penyebabnya tidak di apa ya tidak diolah dan tidak direhabilitasi orang ini kan suatu saat bisa nanti melakukan apa kekerasan berulang ya namanya Oke. residivism gitu. Nah itu kan tugas kita adalah melihat faktor-faktor apa nih yang bisa mencegah supaya kejahatan ini tidak berulang gitu. Sehingga bukan hanya sekedar di penjara karena penjaraan itu kan nggak selalu sifatnya nanti bisa membuat orang jerak. Kalau orangnya seneng aja Pak di penjara terus dapat keahlian-keahlian yang lain malah jadi makin ini kan makin Iya, iya. berat misalnya. Jadi banyak hal yang bisa nanti perlu dievaluasi gitu. Apa sih sebenarnya yang mendorong seseorang itu bisa melakukan satu tindak kekerasan tertentu dan apa upaya kita dari sisi penyelaman kejiwaannya, upaya-upaya intervensi ini supaya kedepannya orang ini bisa dikoreksi untuk berikutnya setelah dikembalikan ke masyarakat tidak sampai akan melakukan satu tindak kekerasan berulang gitu Pak. Jadi kalau orang udah punya pengalaman mutilasi, itu bisa melakukan hal lagi ya Bu, kira-kira gitu ya Bu? Ada yang sebenarnya gini Pak, motif yang satu lagi adalah yang pada beberapa kasus itu memang orangnya seneng aja gitu, dia menikmati Oke. tuh. Nah itu Waduh, gangguan tuh Pak. Yang waduh. kalau gangguan seperti itu misalnya pada orang-orang dengan psikopat, kalau di masyarakat dikenal sebagai psikopat gitu ya, Topat ya gangguan itu. kepribadian Ya. antisosial gitu, ah saya pengen ngebunuh orang ah gitu, kan itu Wah. tentunya perlu koreksi yang lebih ini lagi ya Pak. Ya. Kompleks gitu kita perlu melihat banyak faktor tuh yang perlu diolah gitu dalam kondisi kejiwaan seseorang. Jadi pendapat orang-orang seperti Bu Natalia ini dalam kasus-kasus demikian ini di hulu dan di hilir ya, sejak penyidikan dan juga di pengadilan nanti ya.
Ya, biasanya gitu Pak. Nanti kita diminta untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang memeriksa misalnya, atau saat kita dari sisi pengacara biasanya diminta nih untuk melihat apakah prosedur yang dilakukan, pemeriksaan yang dilakukan sudah Oke, sesuai, atau ada hal lain nih yang perlu dilakukan untuk memberikan gambaran terang perkara yang lebih jelas buat Pak Hakim untuk menetapkan putusan yang terbaik buat orang ini ya. untuk keadilan tadi. Dalam kasus Jumadil dan lain ini sudah ada buat teman-teman yang diminta kepolisian untuk memberikan masukan-masukan tuh teman-teman ibu atau mungkin ibu sendiri sebagai buruh Biasanya sih, polisi. saya kurang tahu nih Pak. Karena saya sih Ya, harusnya udah biasanya penyidik langsung sih Pak, kalau pada kasus-kasus kayak gini. Mm-mm. Bu Laile, Natalia yang terakhir, apa pelajaran yang kita petik dari kasus ini, Bu? Bisa kayak Bu memberikan penjelasan atau gimana supaya masyarakat tahu betul gitu loh, untuk pelajaran juga bagi kita semua. Oke, mungkin tadi yang Pak Baskoro udah beri paparkan ya, bahwa ternyata kalau kita dari lingkungan eksternal nih, kita sebagai orang tua, tentunya penting buat kita memberikan pola asuh yang nyaman buat anak gitu, bahwa Oke, dia perlu diajarkan nilai-nilai sehingga dia punya empati, punya rasa kasihan, punya rasa kepekaan secara sosial untuk saling menjaga. Atau satu lagi juga bagaimana dia belajar mengelola emosi dengan baik gitu. Jadi waktu ada satu situasi yang memicu kemarahan atau ada situasi keputusasaan, misalnya dia nggak punya uang, tentunya dia jadi bisa punya pola adaptasi yang baik dalam menghadapi situasi tekanan. Itu yang paling penting. Nah, pola asuh ya Pak. Terus yang kedua adalah dari sisi tayangan tadi Pak. Di tayangan ya, itu juga mungkin perlu tayangan-tayangan yang membantu kita jadi terpapar pada hal-hal yang sifatnya positif, bahwa situasi tekanan itu nggak melulu jadi sesuatu yang sifatnya nggak baik kan. Situasi tekanan, bagaimana orang yang bisa resilient nih, yang bisa bertahan dari tekanan, cara-caranya seperti apa, kayak dulu kan misalnya Kalpataru atau apa ya, gitu, terus ya. petani yang berhasil gitu, itu tuh sesuatu yang penting untuk diajarkan, dibandingin nanti cuma orang langsung juara atau apa tapi nggak dilihatin caranya Pak. Mungkin tayangan-tayangan seputar bagaimana melatih satu karakter tertentu itu jadi penting. Terus tayangan-tayangan yang bersifat kriminalitas atau kekerasan mungkin juga harus dikurangi gitu loh Pak. Karena itu bisa jadi pemicu untuk orang-orang yang cenderung berpikir shortcut, mau Ya. jalan pintas, jadi malah terpikir caranya gitu untuk melakukan satu tindakan tanpa dia terpikir konsekuensinya. Jadi kan nggak semua orang bisa berpikir panjang nih Pak. Waktu dia Betul. emosi, dia maunya yang cepet aja, yang menenangkan dia gitu, yang menyenangkan dia. Tapi belum tentu yang menyenangkan ini akan membawa hal yang baik buat dia. Mungkin tadi di situasi tayangan itu dia harus dilihatin juga bahwa nih orang-orang ini akan hidupnya akan sulit ke depannya, sehingga orang akan berpikir ulang gitu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kurang baik gitu. Bu, terakhir, apakah gaya hidup, kebutuhan ibu kota segala macam itu, Bu, bisa memancing orang melakukan hal itu, Bu? Ada nggak Tergantung. studi soal itu, Bu? Nah, tergantung juga ya Pak, karena kan memang banyak hal juga yang berpengaruh gitu pada orang-orang yang cenderung dari daerah ke Jakarta gitu. Kalau dia punya pola adaptasi penyesuaian diri yang baik dan dia juga punya norma yang baik, dia nggak akan melakukan satu tindak kekerasan. Tapi waktu kita mau orang Jakarta sekalipun, waktu kita maunya yang instan, yang nggak pernah diajarin caranya bertahan dalam susah, terus untuk berusaha, itu yang kemungkinan kita jadi gampang frustrasi sehingga maunya jalan pintas gitu. Itu yang juga sangat berpengaruh sih Pak. Oke. Terima kasih Bu Natalia Widiasih Sarjanti atas keterangannya dan waktu buat Tagar TV. Semoga penjelasan Ibu juga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Pola asuh tadi, kemudian menjaga emosi tadi, hal-hal yang sangat penting sekali. Terima kasih sekali buat Bu Natalia. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan, jika saya kira kita akan bisa banyak diskusi lagi soal-soal berkaitan dengan gangguan jiwa. Sore Bapak, Terima kasih. kasih. Pemirsa Tagar TV, demikianlah bincang-bincang Tagar TV dengan Bu Natalia Widiasih Harjanti, Kepala Divisi Psikiatri Forensik dan Ketua Program Studi Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran. Semoga bincang-bincang ini berguna buat kita semua dan juga menambah wawasan buat kita semua, agar juga kasus-kasus semacam yang dilakukan oleh Jumadil Al-Fadli dan Lale Atik Sprianti tidak lagi terjadi. Selamat sore pemirsa Tagar TV, sampai jumpa pada kesempatan lain.